Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hamdani, NIM 1913081009 dari kelas 5A Kimia. Izinkan saya pada kesempatan kali ini mempresentasikan terkait ujian tengah semester mata kuliah Biokimia 2. Yang dimana untuk masuk soal nomor pertama, melalui gambar yang diberikan jelaskan tentang metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang memiliki tujuan utama untuk mengonversi makanan menjadi energi, sehingga dapat menjalankan proses pada tingkat seluler mengkonversi makanan menjadi bahan baku penyusun protein, lipid, asam nukleat, serta beberapa jenis karbohidrat, dan mengeliminasi limbah metabolis. Umumnya, metabolisme terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama ada katabolisme, di mana reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurai senyawa organik menjadi senyawa sederhana seperti pemecahan glukosa menjadi pirufat oleh proses respirasi seluler yang bertujuan untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolik untuk rangka menyusun molekul. Kemudian, yang kedua yaitu anabolisme, di mana reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Soal nomor 2, jelaskan struktur dan fungsi biomembran. Biomembran merupakan suatu struktur yang sangat tipis yang umumnya divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron. Di mana untuk struktur membran yaitu yang pertama lipid membran, di mana tiga membran utama dalam lipid meliputi fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Kemudian protein membran, di mana protein menyusun membran meliputi protein intrinsik dan protein perifer. Kemudian karbohidrat membran, di mana karbohidrat penyusun membran itu adalah glikoprotein. Nah, dan untuk fungsinya dari biomembran, yaitu pertama sebagai pembatas antara lingkungan dalam dan luar sel, serta di antara lingkungan pada organel dan lingkungan dalam sitoplasma. Kemudian sebagai pengatur permeabilitas membran terhadap senyawa-senyawa atau ion-ion yang melewatinya, sebagai protein pengenal atau reseptor molekul-molekul khusus seperti hormon, antigen metabolisme maupun agen khas seperti bakteri atau virus. Kemudian sebagai penyedia enzim, sebab membran plasma berfungsi sebagai sebuah sarana terselenggaranya aktivitas seluler yang terorganisir. Dan terakhir memiliki peran dalam transduksi energi, yang mana perubahan satu jenis energi ke bentuk lain merupakan hal yang penting pada aktivitas makhluk hidup dan membran. Seperti itu. Nah, kita masuk soal nomor 3, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang yang pertama A. Jalur glikolisis, jalur gluconeogenesis. Perbedaan proses glikolisis dan gluconeogenesis. Kemudian D. Hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob. E. Jelaskan sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis, di mana kita jawab yang pertama yang A. Glikolisis atau jalur glikolitik merupakan urutan 10 reaksi langkah yang mengubah satu molekul glukosa atau beberapa gula terkait menjadi 2 molekul pirufat dengan pembentukan 2 molekul ATP. Di mana glikolisis juga merupakan reaksi tahap pertama secara aerob yang berlangsung dalam mitokondria. Seperti itu. Kemudian untuk yang B, jawaban yang B, gluconeogenesis didefinisikan sebagai proses sintesis glukosa dan karbohidrat lainnya dari 3 atau 4 prekursor karbon dalam sel-sel hidup. Proses gluconeogenesis berlangsung terutama dalam hati. Asam laktat yang terbentuk pada proses glikolisis dapat dibawa oleh darah ke hati. Di sini asam laktat diubah menjadi glukosa kembali melalui serangkaian reaksi dalam satu proses, yaitu gluconeogenesis. Seperti itu. Lanjut masih pada soal yang sama, di mana C. Perbedaan proses glikolisis dan gluconeogenesis, di mana dari aspek untuk glikolisis, proses mengubah dari definisi dari glikolisis, proses pengubah molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat, dan untuk definisi gluconeogenesis, proses mensintesis glukosa dari prosesor non-karbohidrat meliputi laktat dan pirufat, intermediate, siklus asam sitrat, kerangka karbon asam-asam amino, dan gliserol. Dan untuk dari segi bahan untuk glikolisis yaitu glukosa, dan gluconeogenesis yaitu gliserol, asam amino, dan laktat. Kemudian dari segi produk glikolisis, sitoplasma molekul pirufat maksud saya. Kemudian untuk di
gluconeogenesis yaitu glukosa, dan tempat terjadinya pada glikolisis di sitoplasma di semua sel. Dan untuk di gluconeogenesis itu sitoplasma dan mitokondria di organ hati dan ginjal. Dan untuk jenis metabolismenya, untuk glikolisis yaitu katabolisme, dan untuk gluconeogenesis yaitu anabolisme. Untuk enzim yang berperan dalam penentuan laju dari segi glikolisis yaitu heksokinase, fosfofruktokinase, piruvat kinase. Dan untuk gluconeogenesis yaitu piruvat karboksilase, fosfonil piruvat karboksikinase, fruktosa 1,2 bifosfatase, kemudian glukosa 6 fosfat fosfatase. Dan untuk dari aspek tahapan reaksi, pada glikolisis terdapat 10 tahap reaksi dari glukosa menjadi piruvat. Sedangkan pada gluconeogenesis, asam amino dan laktat dikonversi menjadi piruvat. Selanjutnya terjadi reaksi kebalikan dari glikolisis yaitu tahap 10 -1. Selanjutnya gliserol dikonversi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Setelah itu, reaksi kebalikan dari glikolisis tahap 3 dikurangi 1, seperti itu. Jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob, di mana dalam proses glikolisis 1 mol glukosa menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Proses reaksi dekarboksilasi oksidatif molekul glukosa menghasilkan 2 NADH, 2 KOA, dan 2 CO2. Hasil akhir siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Dan pada rantai transport elektron menghasilkan 34 ATP, maka apabila metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob akan menghasilkan 10 ATP, 10 NADH, dan 10 asam pirufat. Pada proses reaksi dekarboksilasi, molekul glukosa akan menghasilkan 10 NADH, 10 KOA, dan 10 CO2. Kemudian pada hasil akhir siklus Krebs adalah 30 NADH, 10 FADH, dan 10 ATP, serta pada rantai transport elektron menghasilkan 170 ATP, jadi total ATP kan adalah 190 ATP. Seperti itu. Kemudian untuk sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis, di mana heksokinase, enzim yang mengkatalisis tahap glikolisis irreversible namun dapat dihambat oleh glukosa 6 fosfat dengan mekanisme penghambatan yang disebut sebagai mekanisme penghambatan umpan balik atau negative feedback inhibition. Hambatan pada enzim heksokinase ini dapat memperkuat hambatan pada tahap fosfruktokinase atau FPK. Kemudian pada fosfruktokinase, di mana enzim mengkatalisis reaksi fosforilasi D-fruktosa 6P menjadi D-fruktosa 1,6 bifosfat, fosfofruktokinase diaktifkan oleh fruktosa 6 fosfat, fruktosa 2,6 bifosfat adenosin monofosfat atau AMP, dan fosfat inorganik atau bisa disebut PI. Namun enzim ini juga dapat dihambat oleh ATP, sitrat, asam lemak, dan benda keton. Kemudian pada piruvat kinase, enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan fosfofenol piruvat menjadi enol piruvat. Piruvat kinase diaktifkan oleh fruktosa 1,6 bifosfat, sedangkan ATP dan asam amino alanin dapat menghambat secara alosterik enzim ini sehingga glikolisis menjadi lambat yang menyebabkan persediaan ATP serta prekursor biosintesis menjadi melimpah, seperti itu. Untuk soal nomor 4, jelaskan peranan yang pertama A. Siklus Cori, B. Jalur pentosa fosfat, C. Metabolisme glikogen, D. Pengendalian metabolisme glikogen. Nah, untuk yang pertama yaitu siklus Cori, di mana siklus Cori adalah suatu siklus untuk menghasilkan asam pirufat, asam laktat, dan glukosa, yang mana siklus Cori berperan untuk mengendalikannya, yang seperti contoh yang terjadi pada layar. Seperti itu. Next. Untuk B. Jalur pentosa fosfat. Peran dari jalur pentosa fosfat adalah untuk menghasilkan NADPH, yang mana NADPH ini nantinya digunakan dalam biosintesis yang membutuhkan ekuivalen pereduksi, seperti itu. C. Metabolisme glikogen, di mana melalui metabolisme ini memungkinkan kadar glukosa darah dapat dipertahankan melalui penyimpanan glikogen pada saat kelebihan glukosa atau degradasi glikogen pada saat kadar glukosa rendah untuk menghasilkan energi. Mempertahankan kadar glukosa darah sangat penting agar dapat menyediakan jaringan dengan sumber-sumber energi yang dapat dimetabolisme dengan mudah, seperti itu.
D. Pengendalian metabolisme glikogen. Di mana peran pengendalian metabolisme glikogen adalah untuk menghindari pengaruh bersih yang terjadi, yaitu hidrolisis UTP, sehingga disebut siklus yang sia-sia atau tidak berguna. Pengendalian ini dilakukan oleh pengendalian allosterik dan modifikasi kovalen dari kedua enzim glikogen sintase dan glikogen fosforilase. Untuk modifikasi kovalen berada di bawah pengendalian hormonal. Seperti itu. Selanjutnya masuk nomor 5. Dengan menggunakan gambar, jelaskan manfaat. Yang pertama siklus asam sitrat, kemudian rantai pernafasan, dan C fosforilasi oksidatif. Nah, kita masuk nomor yang A, siklus asam sitrat, di mana untuk manfaat siklus asam sitrat adalah sebagai lintasan terakhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein, dan juga sebagai penyedia energi tubuh, berperan dalam sintase asam lemak, gluconeogenesis, transaminase, dan deaminase. Dimana seperti yang sudah saya cantumkan pada layar, gambar di samping. Next. Untuk yaitu rantai pernafasan, di mana rantai pernafasan memiliki manfaat sebagai penyedia sebagian besar energi untuk metabolisme melalui fosforilasi oksidatif, di mana dengan rumus C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O menjadi 6CO2 plus 12H2O plus ATP. Dan untuk reaksinya sebagaimana sudah saya cantumkan seperti mana di layar. C. Fosforilasi oksidatif, di mana untuk manfaat dari fosforilasi oksidatif yaitu sebagai sumber pembentukan ATP pada organisme air. Sebagai contoh, fosforilasi oksidatif menghasilkan 26 dari 30 molekul ATP yang terbentuk pada oksidasi sempurna glukosa menjadi CO2 dan H2O. Dengan gambar yang sudah saya cantumkan. Masuk ke soal nomor 6. Jelaskan dengan gambar perbedaan fotosintesis dengan respirasi. Dan untuk gambar sendiri, di mana untuk gambar dari fotosintesis yang berada di sebelah kanan atas dan untuk respirasi di sebelah kanan bawah. Di mana untuk perbedaannya, dari tempat terjadinya untuk respirasi terjadi di mitokondria dan sitoplasma, sedangkan pada fotosintesis terjadi pada kloroplas. Dan untuk selanjutnya mengenai kebutuhan cahaya, pada respirasi tidak tergantung akan cahaya, akan tetapi pada fotosintesis tergantung akan cahaya. Dan untuk energi, pada respirasi yaitu melepas energi, akan tetapi di fotosintesis yaitu menyimpan energi. Kemudian untuk perbedaan di bahan baku, pada respirasi bahan baku yang digunakan yaitu glukosa dan O2, sedangkan pada fotosintesis yaitu H2O dan CO2. Dan selanjutnya perbedaan mengenai reaksi utama. Untuk di respirasi, reaksi utama yaitu reaksi aerob dan reaksi anaerob, sedangkan pada fotosintesis yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Dan untuk persamaan reaksinya pada respirasi yaitu terjadinya penguraian glukosa, di mana 6O2 plus C6H12O6 menjadi 6CO2 plus 6H2O plus ATP. Sedangkan pada fotosintesis terjadi pembentukan glukosa dengan 6CO2 plus 6H2O menjadi 6C6H12O6 plus 6O2, seperti itu. Mungkin cukup sekian serangkaian yang bisa saya sampaikan terkait ujian tengah semester mata kuliah Biokim 2. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parmasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih.